wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Fadgatis Ada dengan NIM 858947429. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Jember Pokjar Genteng A. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum modul 1 KP2, yaitu tentang simbiosis. Yuk ikutin. Adapun tujuan penelitian kali ini yaitu pertama, mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. Yang kedua, mengidentifikasi simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. Lalu, alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada alat tulis, yang kedua lembar pengamatan, dan yang ketiga ada lingkungan sekitar. Apa itu simbiosis parasitisme? Simbiosis parasitisme adalah suatu hubungan di antara dua spesies atau organisme, di mana satu spesies atau organisme mendapatkan keuntungan, sedangkan spesies lainnya atau sering disebut dengan inang itu merasa dirugikan. Nah, saya mengambil contoh yang pertama yaitu nyamuk dengan manusia, di mana nyamuk mengisap darah manusia untuk makan, tetapi manusia dirugikan karena dapat mengalami gatal, iritasi, bahkan penyakit. Yang kedua yaitu pada ulat penggulung daun dengan pohon pisang, di mana ulat memakan dan menggulung daun pisang untuk tempat berkembangnya. Akibatnya, daun menjadi rusak, mengering, dan menghambat pertumbuhan tanaman pisang. Contoh yang ketiga yaitu pada kutu daun dengan pohon terong, di mana kutu daun mengisap cairan dari daun atau batang terong sehingga tanaman menjadi lemah, daun menguning, dan pertumbuhan terganggu. Yuk kita tonton video dari ketiga contoh simbiosis parasitisme tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan simbiosis di mana suatu spesies makhluk hidup diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Di sini saya mengambil contoh yang pertama ada tanaman buah naga dengan pohon waru, di mana buah naga memanfaatkan batang pohon waru sebagai penopang agar bisa tumbuh tegak dan mendapatkan cahaya matahari, sementara pohon waru tidak mengalami kerugian. Contoh yang kedua yaitu pada anggrek dengan pohon mangga. Bunga anggrek menempel pada batang atau cabang pohon mangga untuk mendapatkan tempat hidup dan cahaya yang cukup, tetapi tidak mengambil nutrisi dari pohon mangga, sehingga pohon mangga tidak merasa dirugikan. Contoh yang ketiga yaitu pada lumut dengan tembok, di mana lumut menempel dan tumbuh di permukaan tembok sebagai tempat hidup, namun tembok tidak mendapatkan manfaat ataupun kerusakan yang berarti. Berikut adalah video dari ketiga contoh simbiosis komensalisme. Nah, yang terakhir yaitu ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hidup bersama di antara dua spesies makhluk hidup, di mana kedua spesies tersebut mendapatkan keuntungan. Pada kali ini saya mengambil contoh yang pertama yaitu pada lebah dengan bunga, di mana lebah mendapatkan nektar sebagai sumber makanan, sementara bunga terbantu dalam proses penyerbukan ketika serbuk sarinya menempel pada tubuh lebah dan berpindah ke bunga lain. Yang kedua yaitu pada hubungan petani dengan sayur buncis. Petani mendapatkan hasil panen berupa buncis untuk dikonsumsi atau dijual, sedangkan tanaman buncis mendapatkan perawatan seperti penyiraman, pemupukan, dan perlindungan dari hama. Contoh yang ketiga yaitu pada cacing tanah dengan tanaman, di mana cacing tanah membantu menggemburkan tanah dan meningkatkan kesuburan, sehingga akar tanaman mudah terbantu dan mendapatkan nutrisi. Sebaliknya, cacing juga mendapatkan tempat hidup dan sisa bahan organik dari tanah. Yuk kita tonton video dari ketiga contoh simbiosis mutualisme tersebut.